salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa masuk masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala rahmati atina bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Doa keluar masjid. Doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min fadli. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu sebagian dari karuniamu. Amin. Jazaan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyini bil hilmi wa aqrimni bit taqwa wa bil afiyah. Amma ba'd. Pemirsa Qadofah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai sunnah-sunnah puasa. Adapun sunnah-sunnah puasa khususnya di bulan Ramadan, yang pertama yaitu makan sahur. Makan sahur yaitu makan yang dilakukan pada waktu tengah malam. Disunahkan untuk melaksanakan makan sahur itu sebelum waktu fajar, sebelum waktu subuh, dan disunahkan mendekati waktu subuh dengan tidak ada keraguan bahwa waktu sudah memasuki waktu subuh. Kemudian sunnah yang kedua yaitu bersegera berbuka. Disunahkan takjil atau menyegerakan berbuka puasa jika sudah kita merasa yakin bahwa matahari sudah terbenam dan memasuki waktu maghrib. Maka kita dianjurkan atau disunahkan untuk bersegera untuk berbuka meskipun hanya seteguk air. Pemirsa Qadofah TV yang dirahmati oleh Allah, sunnah puasa yang ketiga yaitu berbuka dengan kurma. Disunahkan berbuka puasa dengan memakan kurma, dan yang paling sempurna adalah memakan kurma sebanyak 3 butir. Kemudian sunnah yang keempat, doa setelah berbuka puasa. Doa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW yaitu Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Yang artinya, ya Allah, untukmu aku berpuasa dan dengan rezekimu aku berbuka. Kemudian jika berbuka dengan air, maka doanya ditambahkan, yaitu dengan zahabal dhama'u wa batalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Yang artinya dahaga telah hilang, urat-urat telah segar kembali, dan pahala puasa
telah tetap di sisimu ya Allah. Insya Allah. Kemudian sunnah yang kelima yaitu mandi janabah. Ya, bagi suami istri yang telah melakukan bersenggama kemudian ingin melakukan mandi janabah, maka dianjurkan atau disunahkan melakukannya sebelum terbit fajar atau sebelum waktu subuh. Tujuannya agar air tidak memasuki rongga tubuh lewat telinga ataupun dubur. Kemudian yang keenam, sunnah-sunnah puasa yaitu menghindari makanan yang syubhat. Syubhat artinya belum jelas halal atau haramnya. Bukan hanya itu, bahkan disunahkan juga untuk menahan dari kehendak nafsu yang mubah atau yang dibolehkan. Baik berupa suara, pandangan mata, mencium dan memegang wangi-wangian. Adapun sunnah yang ketujuh yaitu menghindari bersiwak. Ya, dimakruhkan bagi orang yang sedang berpuasa untuk bersiwak setelah waktu zuhur hingga terbenamnya matahari. Jadi jika ingin melakukan bersiwak, itu artinya kita dibolehkan dari setelah subuh sampai sebelum waktu zuhur. Itu masih dibolehkan. Kemudian yang kedelapan, menjaga lisan dari perkataan yang tidak baik. Termasuk sunnah yang muakkad bagi orang yang berpuasa adalah menjaga lisan dari ucapan-ucapan yang diharamkan. Misalnya berdusta atau berbohong, menggunjing atau bergibah, dan memaki. Dikarenakan semua perbuatan itu akan menghapuskan pahala puasa. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh para ulama berdasarkan sejumlah hadis yang sahih yang dinaskan oleh Imam Syafi'i dan murid-muridnya. Apabila seseorang yang sedang berpuasa dimaki-maki oleh orang lain, maka hendaknya ia mengatakan di dalam hati, sesungguhnya aku sedang berpuasa, sebanyak 2 atau 3 kali sebagai peringatan untuk dirinya sendiri. Pemirsa Qadrofa TV yang dirahmati oleh Allah, sunnah yang ke-9 yaitu memperbanyak sedekah. Salah satu sunnah di saat puasa adalah memperbanyak sedekah. Memberi kelonggaran kepada keluarga dalam biaya, berbuat kebajikan kepada kerabat atau tetangga. Hal ini telah sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Disunahkan juga memberi makan kepada yang berpuasa untuk berbuka. Jika tidak mampu, maka cukup memberikan minuman kepada mereka. Sunnah yang ke-10, memperbanyak bacaan Al-Quran. Termasuk sunnah muakkadah juga di bulan Ramadan adalah memperbanyak bacaan Al-Quran, sekalipun saat berada di tengah jalan. Waktu siang yang paling utama untuk membaca Al-Quran adalah setelah subuh. Sedangkan waktu malam adalah pada saat sahur, yaitu waktu sebelum terbit fajar atau sebelum masuki waktu subuh. Membaca Al-Quran di malam hari lebih utama dan sebaiknya orang yang membaca Al-Quran yaitu menghayati isinya atau mentadaburi isi Al-Quran. Sunnah yang berikutnya yaitu memperbanyak i'tikaf atau berdiam diri di dalam masjid. Diamnya itu harus disertai dengan niat i'tikaf. Meskipun hanya sebentar. Sebentarnya di sini ulama mengatakan bahwa lebih sedikit
lebih lama sedikit dari tumaninahnya di dalam sholat. Nah, saat itulah kita membaca niat i'tikaf, kemudian kita berdiam diri lebih lama dari tumaninahnya sholat. Dan dianjurkan pula untuk memperbanyak ibadah di bulan Ramadan. Diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW lebih giat beribadah di bulan Ramadan daripada di bulan-bulan lainnya. Bahkan beliau lebih giat lagi di 10 hari terakhir. Hal ini disebabkan adanya keutamaan 10 hari terakhir. Baginda Nabi SAW sangat menganjurkan untuk mencari Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Dan dalam hal ini, para ulama berkata, lebih besar kemungkinan terjadinya malam itu atau Lailatul Qadar itu adalah di malam-malam yang ganjil. Sunnah puasa yang berikutnya adalah melaksanakan sholat tarawih. Ya, kaum muslimin sangat dianjurkan untuk melaksanakan sholat tarawih di setiap malam bulan Ramadan. Di antaranya kebiasaan para shalafus soleh adalah membaca bacaan Al-Quran dari awal sampai akhir dalam sholat tarawih selama 1 bulan. Kemudian mereka menghatamkannya di salah satu malam di akhir bulan Ramadan. Andai kata tidak mampu melakukan tuntunan salaf di atas, baiknya membaca Al-Quran semampunya di dalam tarawih. Yang penting jangan sampai terlalu cepat mengerjakan tarawihnya hingga tidak memperhatikan rukun-rukunnya. Hal ini biasa terjadi di kalangan yang awam. Terkadang mereka mengurangi sebagian rukun salat seperti meninggalkan tumaninah dalam ruku dan sujud lantaran ingin cepat-cepat menyelesaikan tarawih. Bahkan di antara mereka ada yang tidak membaca surah Al-Fatihah dengan benar karena terlalu terburu-buru. Tentu saja hal ini bisa dianggap sama dengan tidak mengerjakan sholat. Hal-hal semacam ini termasuk tipu daya syaitan bagi orang-orang yang beriman. Pemirsa Cordova TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah diantara sunnah-sunnah puasa yang bisa saya sampaikan. Semoga puasa di bulan Ramadan tahun ini kita mendapatkan rahmat, maghfirah, ampunan, serta dijauhkan dari siksa api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.